Malam itu, kami memutuskan untuk tidur di ruang tamu bersama-sama. Sinta menyalakan beberapa lilin untuk menerangi ruangan. Saat malam semakin larut, kami mulai mendengar suara-suara aneh. Langkah kaki di lantai atas, pintu yang berderit sendiri, dan suara anak kecil yang tertawa pelan. "Siapa yang bermain-main?" tanya Adi, mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, salah satu lilin padam sendiri. Kami semua terdiam. Dalam kegelapan, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tanganku. Aku menjerit dan melompat mundur. "Apa itu?" teriak Dinda. Sinta segera menyalakan kembali lilin yang padam. Wajahnya pucat, tapi dia mencoba tetap kuat. "Kita harus tetap bersama-sama," katanya. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk menjelajahi lantai atas. Ada kamar tidur utama yang besar dengan tempat tidur antik yang tampak megah namun menyeramkan. Di sudut kamar, ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu berukir yang rumit. Aku berdiri di depan cermin itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, aku melihat bayangan seorang wanita di cermin, meskipun tidak ada siapapun di belakangku. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke mataku. Aku membeku, tidak bisa bergerak atau bersuara. Wanita itu membuka mulutnya dan berbisik, "Pergilah sebelum terlambat." Aku terjatuh ke belakang, berteriak histeris. Teman-temanku segera datang menghampiri. "Apa yang terjadi?" tanya Sinta. Aku melihat sesuatu di cermin," kataku terbata-bata. Adi mencoba melihat ke dalam cermin, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Mungkin hanya imajinasimu," katanya, meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Teror semakin intens. Malam kedua, keadaan semakin parah. Kami mendengar suara pintu dibanting, tangisan seorang wanita, dan langkah kaki yang berlari di lorong. Dinda tiba-tiba berteriak, "Ada yang menarik rambutku." Sinta mencoba menenangkan kami, tapi dia sendiri terlihat ketakutan. Saat itu, aku melihat sebuah bayangan hitam di sudut ruangan, bergerak mendekati kami. Bayangan itu semakin besar dan bentuknya semakin jelas. Seorang pria tinggi dengan wajah yang tidak jelas, hanya mata merah yang menyala. Aku merasakan tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. "Lari!" teriak Adi, menarik kami keluar dari ruangan. Kami berlari ke dapur, tapi suara-suara itu tetap mengikuti. Pintu dapur tiba-tiba tertutup sendiri, mengunci kami di dalam. Kami berusaha membukanya, tapi tidak bisa. "Kita terjebak," kata Dinda dengan suara gemetar. Kami mencari cara untuk keluar. Sinta menemukan sebuah buku tua di atas meja dapur. "Ini mungkin ada petunjuk," katanya. Buku itu berisi catatan-catatan tentang sejarah rumah ini dan keluarga yang pernah tinggal di sini. Rupanya, keluarga tersebut mengalami tragedi mengerikan, dan arwah mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. "Kita harus melakukan sesuatu untuk menenangkan mereka," kata Sinta. "Mungkin itulah sebabnya mereka marah." Kami memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam buku itu, berharap bisa menghentikan teror ini. Ritual terakhir. Kami berkumpul di ruang tamu, mengatur lilin-lilin dan membaca mantra yang tertulis di buku. Saat kami mulai membaca, udara di sekitar kami menjadi lebih dingin. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding, berputar-putar mengelilingi kami. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari lantai atas. Kami mendengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat. Pintu ruang tamu terbuka dengan keras, dan sosok wanita yang aku lihat di cermin muncul. Wajahnya penuh kesedihan dan amarah. "Kalian harus pergi," katanya dengan suara yang terdengar dari dalam tulang belulang. "Rumah ini tidak akan pernah damai." Kami semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Sinta mencoba berbicara. "Kami hanya ingin membantu. Bagaimana caranya agar kalian bisa tenang?" Wanita itu menatap kami dengan mata yang penuh penderitaan. "Kami terjebak di sini. Kalian harus membebaskan kami." Dengan bimbingannya, kami melanjutkan ritual tersebut, berharap bisa membantu arwah-arwah itu beristirahat dengan tenang. Akhir yang menakutkan. Setelah ritual selesai,
Rumah itu terasa lebih tenang. Suara-suara aneh berhenti, dan bayangan-bayangan menghilang. Kami semua menarik napas lega, merasa bahwa teror sudah berakhir. Namun, saat kami bersiap untuk meninggalkan rumah itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku melihat ke arah cermin di ruang tamu, aku melihat bayangan wanita itu sekali lagi. Dia tersenyum sedih dan berbisik, "Terima kasih." Kami keluar dari rumah itu dengan perasaan lega, tapi juga penuh keheranan. Meskipun kami berhasil membantu arwah-arwah tersebut, pengalaman di rumah The Conjuring akan selalu menghantui kami. Tidak ada yang bisa melupakan teror yang kami alami, dan setiap kali kami bertemu, cerita tentang akhir pekan itu selalu menjadi topik utama.